Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Ketahuilah bahwa dosa-dosa yang pernah kita lakukan dapat melemahkan energi kolbu, dapat menggelapkan mata hati. Jika dibiarkan, kolbu semakin lemah sehingga tidak dapat menangkap ilham kebenaran. Oleh sebab itu, bagi orang yang berakal, jika ia menyadari berbuat salah, segera bertaubat, karena mereka takut energi kolbunya menjadi padam. Sesungguhnya bertaubat itu wajib bagi orang yang mengaku dirinya muslim dan muslimah. Di dalam Al-Quran diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Allah memerintahkan bertaubat bagi orang beriman. Perintah Allah wajib kita laksanakan. Dalam ayat lain dijumpai firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat tersebut mengandung peringatan agar kita tidak seperti orang-orang yang lalai kepada Tuhan. Lalai yang dimaksudkan ialah lupa terhadap janji yang telah kita ikrarkan kepada Allah. Jangan lupa terhadap janji yang telah kita ikrarkan kepadanya. Jangan pula membuang ajaran syariat Allah dengan menyembunyikan kitab suci di belakang punggung. Artinya, orang-orang seperti ini tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena demikian itu, sehingga menyebabkan mereka lupa terhadap dirinya sendiri, lupa dari mana dia berasal, dari mana dia dijadikan, siapa yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki dan sebagainya. Karena tidak memahami diri sendiri,
mereka tidak mampu mencegah dirinya dalam berbuat buruk dan tidak mendorong dirinya untuk berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang cinta atau suka bertemu Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Barang siapa yang benci tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Di dalam ayat di atas disebutkan, mereka itulah orang-orang yang fasik, maka sesungguhnya mereka keluar dari jalan hidayah, tidak mendapat rahmat dan ampunan. Ketahuilah bahwa golongan orang fasik itu dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu fasik kafir dan fasik fajir. Fasik kafir ialah golongan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, keluar dari hidayah dan masuk pada kesesatan. Allah telah berfirman tentang orang fasik kafir ini sebagaimana dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Mendurhakai Tuhan yakni keluar dari ketaatan, melepaskan keimanannya sehingga ia menjadi fasik dan kafir. Sedangkan fasik fajir adalah orang-orang yang minum minuman keras, makan dan minum dari sesuatu yang haram, berzina, melakukan kemaksiatan kepada Allah, keluar dari jalan ibadah dan masuk ke dalam kedurhakaan. Tetapi ia masih belum dianggap musyrik. Perbedaannya ialah jika fasik kafir tidak dapat dihadapkan mendapatkan ampunan kecuali dengan mengucapkan syahadat dan bertaubat sebelum kematian. Sedangkan fasik fajir masih dapat diharapkan mendapatkan ampunan dengan cara bertaubat dan menyesal. Setiap kemaksiatan yang bersumber dari hawa nafsu masih terbuka untuk mendapatkan ampunan. Sedangkan kemaksiatan yang bersumber dari kesombongan tiada dapat diharapkan mendapat pengampunan. Bukankah maksiat iblis kepada Allah berupa kesombongannya? Oleh karena itu, selama kita masih belum tergolong fasik kafir, masih ada kesempatan untuk bertaubat dari dosa. Masih terbuka pintu ampunan dari Allah. Bertaubatlah sebelum datang kematian. Allah berfirman, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan
dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Itu artinya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan berupa penerimaan taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Sabibul Hikayah, tersebutlah seorang yang rajin mencatat dosanya ketika selesai melakukan kemaksiatan. Ia mencatatnya di buku harian sepanjang tahun. Suatu ketika ia melakukan perbuatan dosa dan berniat untuk mencatatnya. Ketika membuka buku hariannya, ia terkejut karena catatan dosa yang telah lampau seakan-akan terhapuskan sama sekali. Ia hanya menjumpai ayat yang pernah ditulisnya dulu. Kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Didapat sebuah keterangan yang menceritakan tentang Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar melintas suatu jalan di kota Madinah. Secara tidak sengaja ia berpapasan jalan dengan pemuda yang sedang membawa botol berisi khamar. Rupanya botol itu disembunyikan di balik bajunya. Umar bertanya, "Apa yang kamu bawa di balik bajumu itu?" Pemuda itu tak segera menjawab. Ia bungkam 1000 bahasa. Dalam keadaan demikian, terlintas dalam pikirannya, "Ya Allah, janganlah Engkau permalukan aku di hadapan khalifah. Jaga dan rahasiakanlah aibku ini. Sungguh aku berjanji tidak akan minum khamr untuk selama-lamanya." Umar tetap memandanginya. Pemuda itu lalu berkata, "Aku membawa botol hanya berisi cuka. Cobalah perlihatkan kepadaku." Pinta Umar. Dengan muka sangat pucat dan tubuh berkeringat dingin, botol itu diserahkannya kepada Umar. Ia terus mengamati khalifah tersebut, membuka penutup dan mencium isi botol khamar. Namun dengan penuh keajaiban, Umar tidak mencium bau khamar, melainkan bau cuka. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat cepat mengubah zat alkohol menjadi zat cuka disebabkan pemuda tadi bertaubat.
Mulanya pemuda ketakutan terhadap Umar, namun taubat yang terlintas di dalam hatinya murni untuk Allah, sehingga Allah mengabulkannya. Dalam riwayat lain ditemukan kisah bahwa di penghujung malam atau akhir waktu, suatu malam Abu Hurairah radhiyallahu an melakukan solat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia lalu keluar dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang wanita. "Wahai Abu Hurairah, aku telah melakukan dosa. Apakah masih ada kesempatan untukku bertaubat?" Tanya wanita itu. "Selama nyawa dikandung badan, kau masih punya kesempatan untuk bertaubat," jawab Abu Hurairah. "Apakah taubatku diterima?" Abu Hurairah tak segera menjawab. Ia lalu bertanya, "Dosa apakah yang telah kau perbuat?" "Aku telah berzina, lalu hamil dan melahirkan. Aku kemudian membunuh bayiku." Abu Hurairah tersentak kaget seraya berkomentar, "Engkau telah celaka karena melakukan perbuatan yang mencelakakan. Demi Allah, tidak ada ampunan bagimu." Bagaikan disambar petir, perempuan itu ketika mendengar ucapan Abu Hurairah. Sekonyong-konyong ia jatuh pingsan. Abu Hurairah berlalu meninggalkannya seorang diri. "Mengapa aku memberi fatwa seperti itu? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di antara kami." Demikian pikirnya. Ia bergegas kembali jalan untuk menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Mendengar cerita Abu Hurairah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Celaka engkau. Engkau telah melakukan sesuatu yang justru mencelakakan. Apakah engkau tidak dapat menafsirkan firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما." Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Setelah mendapat teguran Rasulullah demikian, Abu Hurairah pergi mencari wanita yang baru saja dijumpainya tadi. Setiap orang ditanya, namun tak ada yang mengetahui keberadaannya. Sampai-sampai anak-anak menganggap Abu Hurairah sudah gila karena kepanikannya itu. Akhirnya ia berhasil menemukan perempuan tersebut di suatu tempat. Disampaikannya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wanita tersebut menangis karena merasa terharu. Aku memiliki sebuah kebun. Sekarang juga kusedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Adalah Utbah Al-Ghulam radhiyallahu anhu. Dia termasuk orang yang fasik dan suka berbuat maksiat. Bahkan ia dikenal sebagai orang yang tak bermoral. Hobinya minum khamar dan maksiat lainnya. Suatu ketika ia ikut bergabung dalam majelis pengajian Hasan Al-Basri. Saat itu Hasan Al-Basri sedang menguraikan tentang tafsir ayat, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Makna ayat tersebut kira-kira demikian. Apakah hati orang-orang beriman masih belum takut? Dalam menafsirkan ayat ini, Hasan Al-Basri memberikan nasihat yang begitu memikat dan mampu menyentuh hati. Jamaah yang mengikuti kajian itu hanyut dalam rasa takut dan menangis sejadi-jadinya. Di tengah-tengah keharuan seperti itu, tiba-tiba seorang pemuda berkata, "Wahai orang-orang yang bertakwa dari sekalian orang beriman, apakah Allah sudi menerima taubat orang fasik dan berdosa seperti diriku ini?" Hasan Al-Basri mengangkat kepala.
Begitu pula para jemaah lainnya. Mereka sama-sama mengarahkan pandangannya kepada Utbah. Hasan Al-Basri berkata, "Ya, Allah menerima taubat terhadap kefasikan dan kedurhakaanmu." Mendadak wajah Utbah jadi pucat pasi. Setiap persendiannya bergetar. Ia menjerit histeris dan jatuh pingsan. Setelah sadar, Al-Basri membisikkan syair yang sangat memukau di telinga Utbah. "Oh pemuda yang bermaksiat kepada pemilik arsy, tahukah engkau balasan bagi orang bermaksiat?" Syair untuknya, syair memiliki bunga api yang berkobar. Kegeraman dan kemarahan pada hari ubun-ubun dipegang tak berdaya. Jika dirimu kuat pada siksa neraka, silahkan bermaksiat kepadanya. Jika tidak, jauhkan dirimu dari maksiat. Berbagai kesalahan yang engkau perbuat, berarti engkau telah gadaikan dirimu. Bersungguh-sungguhlah untuk membebaskannya. Mendengar alunan syair Al-Basri, justru Utbah semakin takut. Ia menjerit histeris dan pingsan untuk kedua kalinya. Sesaat setelah itu ia sadar kembali. Ia berkata, "Wahai Syekh, apakah Tuhan yang Maha Penyayang akan menerima taubat orang hina seperti diriku ini? Tidak ada yang dapat menerima taubat hamba yang durhaka kecuali Allah yang Maha Pengampun." Al-Basri berusaha meyakinkan. Sekonyong-konyong Utbah mengangkat kepala dan kedua tangannya ke atas seraya berkata, "Wahai Tuhan, jika Engkau menerima taubatku dan mengampuni kesalahanku, muliakanlah aku agar berkemampuan untuk memahami dan menghafal sehingga aku dapat menguasai ilmu dan Al-Quran. Wahai Tuhanku, muliakanlah aku agar memiliki suara yang merdu, sehingga setiap orang yang mendengar suaraku ketika membaca Al-Quran, hati mereka bergetar. Wahai Tuhan, muliakanlah aku agar memiliki rezeki yang halal, dan anugerahilah diriku dengan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Doa dan pertaubatan Utbah benar-benar dikabulkan. Ia menjadi seorang yang beriman dan mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Bahkan ketika membaca Al-Quran, banyak orang yang semula fasik lalu bertaubat karena hatinya tergetar. Seorang ulama pernah ditanya demikian, jika seseorang bertaubat,
apakah ia tahu bila Allah mengampuninya atau menolaknya? Ulama menjawab, tidak ada kepastian tentang hal itu, namun ada tanda-tanda yang dirasakan dan dialaminya. Ia merasa dirinya terpelihara dan selalu terhindarkan dari kemaksiatan. Yang kedua, hatinya menjadi gembira manakala merasakan kemaksiatan lenyap dari dirinya. Ia selalu merasa dilihat Tuhan. Yang ketiga, senang berdekatan atau bergaul dengan orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan menjauhi orang-orang fasik. Yang keempat, hatinya sibuk terhadap sesuatu yang difardukan Allah. Kelima, menilai harta tidak begitu penting dibandingkan hal-hal yang berurusan dengan akhirat. Yang keenam, menjadi orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan buruk. Yang ketujuh, terbiasa berpikir, merenung dan menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukannya.